Itu Bang Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Baris- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareskrim Sistem Operasi. Di sini ada Maldin, Aksan, Rizky Irawan, Ahmad, dan Richard Army. Berikutnya ada deadlock. Topik utama dalam presentasi ini, pertama ada analisis penyebab deadlock, skenario nyata penyebab deadlock, solusi pencegahan deadlock, dan solusi lain selain pencegahan. Berikutnya, analisis terjadinya deadlock. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Richard. Pentingnya untuk memahami bagaimana deadlock terjadi dalam sistem produksi ini, mengidentifikasi proses-proses yang saling menunggu sumber daya yang sama dan menyebabkan kebuntuan. Deadlock terjadi ketika beberapa proses saling menunggu sumber daya, misalnya proses A memegang sumber daya satu dan menunggu sumber daya 2. Sementara itu, proses B memegang sumber daya 2 dan menunggu sumber daya satu. Kedua proses ini tidak dapat melanjutkan karena mereka saling menunggu. Ini menyebabkan sistem terhenti dan produksi berhenti. Deadlock bisa terjadi jika tidak ada manajemen sumber daya yang baik. Jika sistem tidak dapat mendeteksi kondisi ini, maka masalah akan berlanjut. Hal ini membuat efisiensi produksi berkurang dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Lanjut. Lanjut, Ki. Rizky mana? Oke, baik. Sekarang skenario nyata penyebab race condition dan deadlock. Skenario race condition, dua proses A dan B sedang berusaha memperbarui inventaris secara bersamaan. Proses A mengurangi jumlah bahan baku yang tersedia, sementara proses B menambah jumlah yang sama ke dalam sistem. Jika tidak ada mekanisme sinkronisasi yang baik, hasil akhir inventaris dapat berbeda tergantung urutan eksekusi proses, mengakibatkan ketidakakuratan data dan cacat produk. Skenario deadlock. Proses A sedang mengakses mesin pemrosesan bahan baku dan membutuhkan akses ke mesin perakitan. Sementara itu, proses B sudah mengakses mesin perakitan, tetapi membutuhkan mesin pemrosesan bahan baku untuk menyelesaikan tugasnya. Keduanya saling menunggu sehingga terjebak dalam deadlock. Selanjutnya, Selanjutnya, Maldin dijelaskan. ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mencegah deadlock. Yang pertama adalah menggunakan protokol penguncian, yaitu dengan cara menerapkan protokol penguncian yang memastikan bahwa setiap progres mendapatkan semua sumber daya yang diperlukan sebelum memulai eksekusi. Cara yang kedua adalah order resource allocation, yaitu menentukan urutan dalam pengambilan sumber daya. Misal, semua proses harus meminta sumber daya berdasarkan urutan tertentu. Misalnya mesin A terlebih dahulu sebelum mesin B. Lalu yang ketiga adalah timeout. Menerapkan timeout pada permintaan sumber daya, di mana proses yang tidak dapat sumber daya dalam waktu tertentu akan dibatalkan dan diulang. Berikutnya adalah cara lain selain pencegahan deadlock. Penghindaran atau deteksi pemulihan deadlock. Penghindaran deadlock melibatkan strategi untuk memastikan bahwa sistem tetap dalam keadaan yang aman dan tidak memasuki situasi deadlock. Untungannya, ketersediaan sumber daya, proses dapat berjalan lebih lancar tanpa terjebak dalam deadlock. Pengelolaan yang produktif, sistem dapat mengelola permintaan sumber daya secara lebih efisien. Kerugiannya, keterbatasan informasi memerlukan pengetahuan tentang kebutuhan maksimum setiap proses di awal yang mungkin tidak selalu tersedia. Berikutnya, mohon dijelaskan, Cikal. Cara lain penjagaan deadlock. Cara lain selain penjagaan deadlock adalah menghindari deadlock. Penghindaran Yang deadlock melibatkan yang pemulihan strategi deadlock, yang yang pemulihan deadlock. pemu-
Pemulihan deadlock. Selain deadlock terdeteksi, sistem perlu memiliki strategi untuk memulihkannya. Keuntungan mencegah sistem aktif dengan kemampuan untuk memulihkan sistem dapat kembali berfungsi tanpa perlu pencegahan yang ketat. Adaptasi sistem dapat menyesuaikan diri dengan kondisi rutin yang berubah. Kerugian data proses yang dibatalkan dapat kehilangan data yang dapat berdampak pada kualitas produk. Biaya waktu proses pemulihan dapat menyebabkan downtime tambahan mempengaruhi efisien produk. Kesimpulan, mengatasi masalah deadlock dan meningkatkan efisien sinkronisasi proses di perusahaan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Solusi yang diimplementasikan harus mempertimbangkan karakteristik sistem, kebutuhan produksi, dan dampak pada kinerjanya keseluruhan. Ya, Ya, terima kasih. balik Bang. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.